Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Muzaki, NPM 195050027. Di pertemuan 7 kali ini, saya akan membahas tentang basis dan dimensi. Apa itu basis? Andaikan V adalah sembarang ruang vektor dan S sama dengan U1, U2, sampai UN adalah himpunan berhingga vektor-vektor pada V, yang dimana S dikatakan sebagai basis untuk ruang V jika S bebas linier dan S merentang terhadap V. Sedangkan dimensi adalah sebuah ruang vektor dikatakan berdimensi berhingga jika ruang vektor V mengandung sebuah himpunan berhingga vektor S sama dengan U1, U2, sampai UN yang membentuk sebuah basis. Dimensi sebuah ruang vektor V yang berdimensi berhingga didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada basis V. Nah, ini ada contoh soal. Misalkan V1 sama dengan 1, 2, 1, V2 sama dengan 2, 9, 0, dan V3 sama dengan 3, 3, 4. Nah, perlihatkan bahwa himpunan S sama dengan V1, V2, V3 adalah basis untuk R pangkat 3. Pemecahannya, untuk memperlihatkan bahwa S merentang terhadap R pangkat 3, maka kita harus memperlihatkan bahwa sembarang vektor B sama dengan B1, B2, B3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Nah, B sama dengan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah K3 dikali V3. Dari vektor-vektor pada S dengan menyatakan persamaan ini dalam komponen-komponennya, maka akan memberikan B1, B2, B3 sama dengan K1 dikali 1, 2,1 ditambah K2 dikali 2,9,0 ditambah K3 dikali 3,3,4 atau B1, B2, B3 sama dengan K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3, 2K1 ditambah 9K2 ditambah 3K3, K1 ditambah 4K3, atau dibuat persamaan linear, maka K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3 sama dengan B1, 2K1 ditambah 9K2 ditambah 3K3 sama dengan B2, K1 ditambah 4K3 sama dengan 4 sama dengan B3. Jadi untuk memperlihatkan bahwa S merentang terhadap V, maka kita harus memperlihatkan bahwa persamaan di atas mempunyai pemecahan semua pilihan B sama dengan B1, B2, B3. Untuk membuktikan bahwa S bebas linier, maka kita harus memperlihatkan bahwa satu-satu pemecahannya dari K1 dikali V1, K2, V2, ditambah K3, V3 sama dengan 0. Maka K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Untuk membuktikan bebas linier, maka akan direduksi menjadi pembuktian bahwa sistem tersebut homogen, yaitu K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3 sama dengan 0, 2K1 ditambah 9K2 ditambah 3K3 sama dengan 0, K1 ditambah 4K3 sama dengan 0, yang memiliki pemecahan trivial. Nah, di sini perhatikan sistem persamaan di atas itu mempunyai matriks koefisien yang sama. Jadi, menurut bagian-bagian A, B, D, dalam teorema 15 pada bagian hasil selanjutnya mengenai sistem persamaan tersebut dan keterbalikannya, maka serentak membuktikan bahwa S itu bebas linier dan merentang pada R pangkat 3 dengan memperlihatkan bahwa matriks koefisien, yaitu A. Matriks A itu sama dengan 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4. Pada persamaan 4,
4, dan 4,6 dapat dibalik karena determinan A tidak sama dengan 0. Karena di sini determinan A itu sama dengan min 1. Maka S itu merentang terhadap V, jadi S adalah sebuah basis untuk R pangkat 3. Nah, dalam contoh kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh dimensi. Di sini soalnya tentukan dimensi untuk penyelesaian dari sistem linear berikut. 2x1 ditambah 2x2 dikurangi x3 ditambah x5 sama dengan 0, min x1 min x2 ditambah 2x3 dikurangi 3x4 ditambah x5 sama dengan 0, x1 tambah x2 dikurangi 2x3 dikurangi x5 sama dengan 0, x3 ditambah x4 ditambah x5 sama dengan 0. Dari persamaan linear di atas ini, maka kita perbesar matriks tersebut yang bersesuaian dengan SPL di atas, yaitu 2, 2, min 1, 0, 1, 0. Min 1, min 1, 2, min 3, 1, 0, 1, 1, min 2, 0, min 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Dengan mereduksi matriks di atas menjadi matriks echelon baris, maka diperoleh matriks yang demikian. Maka sistem persamaan linear yang bersesuaian dari matriks yang diperbesar dari yang di atas, yaitu x1 tambah x2 tambah x5 sama dengan 0. Sedangkan x3 ditambah x5 sama dengan 0, x4 sama dengan 0. Dari penyelesaian sistem di atas, diperoleh x1 sama dengan min s, min t, x2 sama dengan s, x3 sama dengan min t, sedangkan x4 sama dengan 0, dan x5 sama dengan t. Vektor-vektor penyelesaian dapat ditulis sebagai berikut. Nah, x1, x2, x3, x4, dan x5 ini kita bikin vektor dari penyelesaian yang diperoleh di atas ini, yaitu min s, min t, s, min t, 0, dan t. Nah, dijabarkan lagi sama dengan s min 1, 1 dikali 0, s dikali 0, s dikali 0, ditambah t dikali min 1, t dikali 0, t dikali min 1, t dikali 0, dan t dikali 1. Jadi hasilnya itu sama. Nanti hasilnya min s, min t. Nah, sedangkan x2-nya itu s, x3-nya itu sama dengan min t, x4-nya sama dengan 0, dan x5-nya itu t. Nah, hal ini menyatakan bahwa V1 itu sama dengan matriks min 1, 1, 0, 0, 0, dan V2 sama dengan matriks min 1, 0, min 1, 0, 1. Merentang ruang penyelesaiannya karena V1 dan V2 juga bebas linear karena tidak saling berkelipatan. Maka V1, V2 membentuk basis ruang penyelesaian. Jadi ruang penyelesaiannya berdimensi 2 karena vektor basisnya adalah 2. Jadi kesimpulan yang didapat, setiap sistem pembentuk yang bebas linear adalah basis dari suatu ruang vektor. Setiap himpunan U1, U2 sampai UN yang P1, 1, 2, sampai N yang bebas linear adalah basis dari ruang vektor berdimensi N. Basis yaitu suatu ukuran tertentu yang menyatakan komponen-komponen dari sebuah vektor. Dimensi biasanya dihubungkan dengan ruang. Misalnya garis adalah ruang dengan dimensi 1, bidang adalah ruang dengan dimensi 2, dan seterusnya. Definisi basis secara umum adalah sebagai berikut. Nah, jika V adalah ruang vektor dan S sama dengan V1, V2, V3 sampai Vn adalah kumpulan vektor di dalam V, maka S itu disebut sebagai basis dari ruang vektor V jika dua syarat berikut ini memenuhi, yaitu S bebas linear dan S itu merentang terhadap V. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.